Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak sekalian, terutama teman-teman Bapak sekalian, masyarakat Kabupaten Serang. Ya kan, perkenalkan saya Sugeng Anto dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, Germas Gerakan Masyarakat Berusaha sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2017. Kemudian penggiat kesadaran berpolitik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com, Bapak sekalian. Nah, maka saya akan berikan edukasi tentang program support. Jadi mendukung Pilkada 2020 Kabupaten Serang, kolaborasi Win-Win Solution, menang untung kalah untung. Ini menarik Bapak sekalian, menang untung kalah untung. Ya kan Bapak sekalian, di dalam pilkada, ya kan, dalam demokrasi ya, pilkada dan pileg tentu kita ada harus siap mental ya. Kita harus siap menang, siap kalah, ya kan? Ya kan, kalau kita hanya siap menang saja, wah bahaya juga kan. Kalau siap kalah kan nanti akhirnya tapi kita Bapak sekalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang, ya kan? Orang Jepang tuh kalau mau perang, prinsipnya berani mati. Berani mati bukan berarti dia siap pasang mati, bukan. Tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah, kenapa musuhnya yang mati? Ya karena kalau dia berani kalah, berani mati, bukan arti dia segala upaya gimana dalam pertemuan dia menang. Nah, makanya dia istilahnya ngomong pahitnya dulu, resikonya dihitung dulu, ya kan? Jadi kalau bicara manisnya aja biasanya ujungnya pahit, tapi kalau berani bicara pahit, insya Allah ujungnya manis. Ya kan? Jadi kita adalah, makanya di dalam pilkada kalah aja gimana masih dianalisa, kalah aja masih untung ya, menang untung kalah untung. Ini menarik ya. Jadi kita program menang kalah untung ini bukan mau kalah, tidak, kita harus menang. Tapi kalah harus gimana cara resikonya kalau kita kalah, tapi tetap juga masih untung. Menarik sekalian. Kalau kita bicara ini detailnya cukup panjang nanti ya. Lanjut. Bicara pemerintahan Kabupaten Serang adalah bicara 29 kecamatan, 326 desa, 1478 RW dan 5307 RT dengan jumlah penduduk data 2015 adalah 1,493 juta, hampir 1,5 juta. Ya kan, penduduk luar biasa. Dengan jumlah kursi DPRD 50 kursi, kemudian dengan dibagi 5 daerah pilihan dengan APBD DPR Kabupaten Serang 2015 3,04 triliun. Cukup besar ya. Dasar hukum pilkada, ya kan? Perpu nomor 2 tahun 2020, ya kan, yang udah perubahan yang cukup panjang ya, tentang pemilihan gubernur dan gubernur. Kemudian PKPU-nya PKPU nomor 5 tahun 2020 ya, tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2020. Ini dasar hukumnya. Lanjut. Nah, kenapa kita harus peduli Bapak sekalian? Ini menarik. Ini Mehmet ini merupakan salah satu tokoh nasional, seangkatan Pak Habibie. Dia adalah salah satu Perdana Menteri Turki, ya kan? Nah, beliau punya jargon orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan memilih politikus yang peduli dengan Islam. Nah, ini menarik. Padahal Turki 98% penduduknya Muslim, prosentasenya lebih besar daripada Indonesia yang 86%. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena Turki adalah sangat nyata sekuler. Dia jadi memisahkan teragama dan kekuasaan. Ya kan, maka dia orang Islam. Sama kita di lapangan juga ketemu Pak Ustadz, ketemu tokoh agama bilang, wah Pak Sugeng jangan ngomong politik itu kejam kotor. Nah, saya kira belum paham aja, ya kan? Karena saya ada edukasi dengan cara guyonan Pak Ustadz. Kalau kita bicara politik ini kan, agama Islam itu jangankan bicara politik, pemerintahan, bicara berdagang, niaga, hubungan antar masyarakat, kencing aja ada aturannya, ada adab di Islam. Jadi kita harus mulai peduli politik, ya kan? Karena Islam itu adalah kafah, kan harus semuanya, ya kan? Nah, sederhananya aja, kalau kita marbot masjid boleh nggak dibayar oleh negara lewat APBD? Boleh aja ketika, ya kan, legislatif ketok palu bersama eksekutif kan. Nah, makanya kita harus paham politik, ya kan. Oke, lanjut. Nah, lembaga eksekutif sekalian adalah bagian dari, adalah lembaga eksekutif, adalah lembaga kekuasaan ya, lembaga kekuasaan ya, bagian dari trias politika. Jadi politik itu kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan yudikatif. Nah, kalau bicara eksekutif di Indonesia berarti bicara presiden, wakil presiden dan kabinetnya, bicara gubernur, bupati, wakil gubernur, kepala desa dan lurah dan sebagainya. Ya kan? Turunannya. Nah, fungsi eksekutifnya adalah melaksanakan regulasi, ya kan, undang-undang atau perda atau perdes. Ini fungsi dari eksekutif, ya kan? Nah, ini kita harus paham ya. Jadi bagian dari trias politika. Lanjut. Nah, kalau bicara pilkada kita bicara 7 poin. Undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahunnya, yang berdampak pada undang-undang pilkada juga, ya kan? Karena sangat dinamis. Nah, bicara pilkada langsung ini mulai tahun 2005 ya, pasca reformasi. Karena pasca reformasi Undang-Undang Dasar 45 itu kita diamandemen udah 4 kali, 2000, 2001, 2002, 19, 2000, 2001, 2002. Ya kan? Nah, pilkada itu 1 kursi banyak cakada, berbeda dengan pileg banyak kursi banyak calon. Nah, ini menarik. Maka harus luar biasa, karena 1 kursi banyak calon, maka harus strateginya luar biasa, karena ini sudden death.
ya kan, tidak ada kata draw, ini harus ada yang kalah menang, ya kan, karena cuma satu kursi kan, gitu loh. Kalau pileg kan banyak kursi kan, ini satu kursi, ya kan, kalah satu angka kalah kan, itu ibaratnya. Makanya harus strategi, multi strategi, kekuatannya harus luar biasa kan. Nah, Cakada atau calon kepala daerah ini berangkat bisa dari jalur Papua dan independen, ya kan. Pasca reformasi pileg manut sistem terbuka, ya kan, tadi sistemnya adalah one man one vote, jadi suara Pak Bupati sama suara tukang becak sama, Pak petaninya sama, ya kan, dengan suara profesor sama, Pak guru sama, ya kan. Nah, sama. Jadi ini suara one man one vote. Justru makanya kita harus semakin banyak-banyaknya membangun jaringan yang luar biasa, ya kan. Beda ketika kita perwakilan ya, yang memilih DPR itu berbeda lagi ya. Nah, kalau dimilih DPRD pilih kan cuma 50 kursi kan, ya, cuma 50 kursi aja meyakinkan, kalau ini nggak bisa, ini luar biasa. Dan ini memang dianut oleh banyak negara-negara di dunia ini ya. Nah, pilkada pasca reformasi banyak muncul Cakada, berarti banyak orang yang udah peduli terhadap politik ya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita bicara hasil pilkada Kabupaten Serang, ya kan, 2015, itu luar biasa. Ini cuma ada 2 calon, ya kan, Tatu Panji dan Ahmad Aib, ya kan. Ini 1 2 3 4 5 6 7 1, ini 6 kursi, 6 partai mengusung, ya kan, Golkar, PDIP dan sebagainya, ya kan. Ini dengan 3, nah, dengan korelasi yang suara Tatu Panji ini 319.696, dari 60% lawan 39%, ya kan. Total suara sah 520.000, ini DPT-nya kurang lebih 1.112.305. Jadi luar biasa ya. Cuma 2 calon ya di 2015, ya kan. Nah, ini sumbernya dari KPU. Nah, menuju pileg ke 2020 sekarang, ya kan. Perserta jalur politik dan independen, saya kira banyak dominan di politik ya. Untuk pilkada Kabupaten Serang, ya kan, sebagai catatan saja, sebagai ini kan, bahwa maju dengan jalur politik itu dominan lebih menang, karena memang politik masih sangat dominan di sini kan, gitu. Pertahanan mempunyai potensi dulu kok lebih besar, ya kan, walaupun juga nanti ada faktor X ya, jadi bisa jadi orang bisa nggak kalah, yang kadang-kadang diunggulkan bisa jadi kalah karena faktor X-nya ada, ya kan. Kita ini ingat, sesuatu yang belum terjadi itu ada beberapa faktor. Oke. Sistem pemilihan one man one vote, pemilihan Kabupaten Serang heterogen. Jadi Kabupaten Serang ini udah heterogen, status ekonomi semua kelas ada. Jadi harus strateginya luar biasa ini, karena heterogen ya. Ada orang pribumi, ada pendatang. Kita nggak bisa satu strategi, banyak multi strategi, ya kan. Nah, persaingan semakin ketat tentunya, makanya strategi 3M harus luar biasa. Program kolaborasi win-win solution menjadi prioritas utama. Nah, 3M dalam politik, Bapak Ibu mungkin udah paham bahwa M pertama adalah mapping. Jadi mappingnya harus begitu luar biasa, ya kan. Mapping lokasi, tempat pemilih dan sebagainya, status sosial, ini mapping luar biasa. M kedua adalah monitoring. Nah, ini energi yang paling besar adalah memonitor. Di dalam monitoring ada unsur maintenance, ya kan. Kalau kita mau bikin pasukan tapi maintenance-nya nggak ada, wah bahaya. M ketiga mobilizing, gimana kita memonitor hasil monitoring tadi, dimobilisasi menjadi suara. Jadi kita strategi 3M yang luar biasa, harus lebih detail. Nah, kita bicara nanti ke depannya, kalau kolaborasi dengan kita, tentu kita bicara detail tentang 3M dan program-program support yang luar biasa tentunya. Nah, faktor kemenangan pilkada ini menurut riset dari LIPI ya, ini hasil ini lapangan, faktor-faktor di balik kemenangan teman-teman duduk di ini ada kurang lebih 5 variabel ya, 5 faktor ya, walaupun nanti ini bukan mutlak ya, tapi ini minimal sebagai patokan saja. Nah, faktor pertama adalah figur atau kandidat. Jadi rekam jejak, tidak kontroversial, familiar dengan masyarakat, popularitas ini menjadi penting, ya kan. Kedua adalah mesin partai dan jaringan relawan, tentu kan partai ya, tapi jaringan relawannya kadang juga lebih dominan, ya kan, karena belum tentu juga mesin partai korelasinya, makanya jaringan relawan ini yang menjadi dominan ya, jaringan relawan kandidat ini. Kemudian kemampuan membangun rasa percaya dan kedekatan dengan konstituen. Nah, ini memahami nilai dan akar budaya konstituen. Jadi kita harus dekat dengan konstituen. Ku tahu yang konstituen mau lah, sejarah kan begitulah. Jadi kita harus dekat membangun, karena kita adalah dengan pilkada ini adalah memang figur menjadi sangat dominan. Program yang ditawarkan tentu kita menarik dan inovatif. Dan banyak sekali calon-calon kepala daerah yang jadi karena programnya menarik, ya kan. Nah, kemudian faktor X nih jangan lupa, bersifat di luar perkiraan, dugaan pengaruh pada swing voter, karena banyak juga masa di dalam pilkada ini ada faktor swing voter, orang-orang yang misalnya cenderung bukan netral tapi ya cenderung ngambang aja lah gitu, tergantung nanti anginnya kemana kan begitu. Ini bahaya. Seperti dulu kejadian yang faktor X adalah apa, seperti Pak Ahok ketika pilkada DKI itu kan luar biasa kan, suaranya kalau
luar biasa, hampir kalau secara survei ini dia menang, tetapi beliau kepleset omongan ya kan tentang agama kan. Nah, karena kepleset akhirnya kan menjadi bumerang kan. Ya gitu. Ya dia nggak sengaja, tapi kan dalam politik kan bisa dipinter-pinter dan sebagainya. Makanya di dalam pilkada ini juga hati-hati, karena kita sekali lagi cuma satu kursi ya. Jadi kita memang faktor X harus diperhatikan, jadi sangat-sangat luar biasa ya kan. Justru itulah nanti kita harus sangat hati-hati di dalam strategi di lapangan ya. Nah, kemudian target pilkada Bapak sekalian, sekali lagi target pilkada adalah suara bukan masa. Kalau masa ngumpulkan orang duduk di orang di lapangan suruh pilih A, pilih ngomongnya pilih A, tapi belum tentu karena dia masa, ya kan? Maka kalau bicara suara berarti siapa pemilih dan kebutuhan menjadi ukuran ya. Nah, hukum yang dipakai adalah hukum memberi menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau menerima memberi. Jadi hukum memberi menerima jadi kekuatan untuk mendulang suara. Oke. Nah, sebelum dipilih menjadi calon bupati Kabupaten Serang, tentunya ada 4 tahapan untuk dipilih. Jadi ada dikenal, bukan langsung dipilih, dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Ketika kompetitor kita mungkin tahapan 2-nya belum masuk, kita dikenal aja bisa dipilih. Tetapi ketika lawan politiknya udah dalam, ya luar biasa sengitnya di dalamnya. Kalau bicara 4D ini penting ya, karena ini 4D ini salah satu dasar dari mapping juga. Ini strategi cukup harus jitu di sini kan. Nanti kita bisa banyak kupas tentang ilmu 4D ya. Lanjut. Nah, karakter pemilih, hasil riset Sorot Nasional bahwa 35% memilih karena 7% karena potensi saudara golongan organisasi syariah 7%. Ini total 35%. Nah, 65% faktor memilih calon kepala daerah itu adalah karena faktor ini balas budi ya. Nah, balas budi itu ada 2. Ya kan? Balas budi jangka pendek dan jangka panjang, ya kan? Nah, jangka pendek apa yang disebut dengan serangan fajar. Ya kan? Serangan fajar ini adalah jangka pendek dengan uang. Ini ngasih uang 100.000 pilih A, datang lagi ngasih 100.000 ini gambling ya. Dan jangka panjang yang terencana dan terukur. Nah, kita nanti banyak menggunakan teori yang kedua ya kan, ilmu yang kedua ya. Jangka panjang ini bukan pakai jangka pendek. Oh udahlah, yang penting akhir permainan kasih siapkan duitnya. Belum bisa jadi ketika lawan politiknya dia istilahnya nggak melakukan tindakan yang situ, bisa jadi dengan kekuatan uang menang. Tapi yang kalau lawan politiknya luar biasa, monitoringnya di lapangan yang strategi 3MM kedua jadi ya kan, fungsi intelijennya jalan, ya bisa jadi sangat sengit ini kan. Nah, ini kita menarik ya kan, dulu bicara nih. Nah, lanjut. Nah, 3 pilar utama dalam pemenangan Bapak Ibu sekalian. Ada 3 pilar untuk menangkan pilkada dengan low cost, dengan biaya yang cukup rendah. Yaitu pertama adalah the power of community, the power of technology, baru kolaborasi. Kekuatan komunitas, jadi kita harus banyak berkomunitas yang kerjasama. Kekuatan teknologi, karena kita sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Online mendukung offline, offline mendukung online. Sekarang semua orang pakai digital, ya kan? Nah, kita harus menggunakan medsos dan sebagainya. Power of kolaborasi itu kekuatan kita bekerja sama yang erat, ya kan? Dengan komunitas dan sebagainya, dan untuk mendulang kekuatan suara. Nah, kalau bicara kolaborasi ini misalnya ada 3 aspek yang penting adalah no kompetisi, tidak berkompetisi, tidak membandingkan, tidak saling menjatuhkan, tapi status. Jadi kalau kita membangun kolaborasi, kita bukan artinya kita bersaing dengan contoh tim suksesnya yang sudah ada, tidak, dengan partai tidak. Kita nggak bersaing, tapi kita adalah saling menguatkan. Inilah kolaborasi sebenarnya, ya kan? Sama aja kalau kita kolaborasi tapi kita bertentangan dengan tim-tim suksesi, ya tidak. Jadi kita harus memahami betul kolaborasi ini prinsipnya adalah ini. Tidak berkompetisi, tidak membandingkan, tidak saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Oke, lanjut. Biaya pilkada bisa lihat, ini hasil riset ya kan, LSM dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, bahwa untuk pilkada itu bisa 3 miliar untuk bupati, 50 miliar untuk gubernur. Habisnya rekomendasi bupati bisa sampai 5 miliar, gubernur bisa 5 miliar, ya kan, rekomnya aja. Faktor yang mempengaruhi biaya adalah durasi masa kampanye, kebutuhan logistik, biaya saksi. Nah, biaya resmi dan resmi ya. Setiap APBD kan ada anggaran untuk operasional pilkada. Tapi kan ada biaya tidak resmi kan, mahar politik dan teknis-teknis di lapangan ini kan nggak sesimpel yang dibayangkan. Makanya tetap ada operasional yang dikeluarkan, ya kan? Nah, untuk itulah kita harus jeli gimana gimana low cost ya kan, harus banyak strategi yang cukup jitu. Nah, budget pemenangan pilkada itu kalau kita secara sederhana ini ada 6 poinnya kan, perahunya, kemudian pertemuan sosial tim sukses, kemudian bla bla bla, biaya saksi, dan yang paling penting adalah doktrinisasi dan penguncian suara. Setelah kita dikenal, diterima, dicantik di lapangan, kata kunci terakhir adalah doktrin dan penguncian suara. Nah, ini yang penting. Energi biaya penting ya, karena ini dalam rangka di dalam grup monitoring ini nanti kekuatannya di doktrin dan penguncian suara.
Karena suara itu harus dikunci. Kalau nggak dikunci bisa lepas. Oke? Nah, budget pemenangan pilkada ya kan operasional, terutama tim monitoring tadi adalah biaya operasional. Nah, solusinya gimana? Nah, ini solusinya. Politik dan bisnis adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, politik dan bisnis, ya kan? Seperti mata uang, ya kan? Nah, makanya kita ada menang untung, kalah untung, bukan menang untung, kalah buntung. Nah, saya lagi menang untung, kalah untung, bukan menang untung, kalah buntung. Nah, manajemen risiko. Nah, dasarnya program menang untung kalah untung pilkada adalah apabila kita bekerja dengan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Bapak sekalian, tadi dikatakan tadi kita di dalam pilkada ada risiko kalah, risiko menang, kan begitu. Ya kan? Nah, kita ada di dunia ini ada sebuah bisnis besar yang lahir karena manajemen risiko. Jadi karena ada risiko dia lahir. Apa Bapak sekalian ya? Ya, yang punya klub bola dan sebagainya. Ya betul, asuransi. Asuransi lahir karena ada risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran, dia lahir. Sama, program menang untung kalah untung pilkada ini adalah untuk resiko ketika kita kalah tetap untung gimana. Ya kan? Tapi ingat, kita siap kalah bukan nanti kita kalah, kita harus menang. Lanjut. Kolaborasi. Bos Indonesia Germas Sejahtera win-win solution. Ya kan? Gimana kita kolaborasi yang sinergis, yang saling tadi, yang saling menguatkan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara politik nasional dan daerah itu dipengaruhi oleh 5M. M pertama organisasi massa, M kedua adalah media massa atau pers, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi politik nasional dan politik daerah juga dipengaruhi oleh 5M. Organisasi massa, media massa atau pers, mahasiswa karena sebagai generasi penerus, udah militer karena kondisi darurat militer yang akan menguasai sebuah wilayah. M kelima adalah money atau pengusaha. Makanya ada 9 naga dan sebagainya itu betul. Karena pengusaha mempengaruhi politik. Oke, lanjut. Konsep dasar keluar win-win solution adalah apa? Pemilihan kepala pilkada punya korelasi dengan perusahaan berdagang barang dan jasa. Sales terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan calon kepala daerah dan tanpa nilai sama. Ini Bapak sekalian. Nah, Bapak, umpamanya kita ini punya bisnis urusan atau kegiatan bisnis yang setiap hari kita tinggal di Bogor, ada bisnis di Jakarta. Jadi Bogor setiap hari. Suatu saat ada orang, Pak, saya menumpang ke Jakarta. Nah, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya, hampir sama. Tapi ketika kita hanya khusus kita ke Jakarta, hanya kepentingan khusus saja, ya tentu biayanya juga besar. Nah, itulah saya katakan. Kita kalau koordinasi, kolaborasi dengan Bos Indonesia, dengan komunitas-komunitas kita itu tujuannya apa? Ya kan? Karena dia setiap hari sudah punya aktivitas di lapangan, dia tinggal kerjasama saja, kan gitu. Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust atau kepercayaan. Dari 4D ya, tahapan tadi bisa dipercaya itu harus dasarnya trust, ya kan? Nah, mempengaruhi orang atau massa tanpa dibaca oleh lawan atau kompetitor dan no money politik. Karena kita memang prinsip dasar kita adalah gimana kita politik sehat. Ya kan, karena bagi-bagi uang itu ada dua. Belum tentu menang, kedua juga tidak mengajari juga hal yang benar, kan gitu, ya kan. Jadi kadang masyarakat juga yang keliru ya, dikasih duit langsung ya, padahal itu juga sebenarnya dampaknya ke masyarakat itu sendiri. Oke. Kolaborasi Bos Indonesia dengan Sejahtera adalah Bos Indonesia adalah apa? Komunitas berbisnis online dan offline Sehat Sejahtera yang didukung oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Sugeng Sejahtera, KPPS, CBU Academy, Media Sosial Nasional yang Bos Indonesia bersifat inklusif bukan eksklusif. Jadi inklusif itu adalah semua bidang atau semua stakeholder boleh bergabung, ya kan? Kita aja punya 10 bidang bisnis Bos Indonesia, ya kan? Yang punya tagline adalah memberikan edukasi dan solusi bisnis, ya. Jadi kita memberikan edukasi dan praktek bisnis. Jadi tidak hanya teori ya, teori dan praktek. Nah, nanti kita kerjasama dengan Germas Sejahtera. Germas Sejahtera adalah Gerakan Masyarakat Indonesia Sejahtera, penggiat Germas. Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, hidup sehat itu penting, ya kan? Apalagi sekarang era pandemi, hidup itu harus sehat. Nah, sehat di dalam menurut WHO dan menurut Undang-Undang 36 tentang kesehatan, sehat itu ada 4 hal ya, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial finansial, dan sehat spiritual. Badannya sehat, psikisnya sehat, kantongnya sehat, spiritualnya juga sehat. Nah, oke. Bentuk kegiatan Bos Indonesia nanti di lapangan ada 2, yaitu online dan offline. Online dan offline. Online ya, dengan edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Secara offline adalah edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, ya kan, olahraga dan jalan sehat bersama. Ini adalah kegiatan yang tadi ya, sekaligus dijadikan kekuatan monitoring di lapangan. Ya kan? Ini kegiatan dari Bos Indonesia dan Germas Sejahtera. Nah, intinya apa, Bos?
Kekuatan program kolaborasi itu untuknya adalah untuk doktrin dan penguncian suara. Gimana mengunci suara dengan pemenangan ini, dengan kekuatan apa? Kekuatan sales terapis tadi, tenaga lapangan tadi yang sudah ada di lapangan, dijadikan sekaligus dijadikan tenaga monitoring, ya kan? Nah, kalau kita bicara monitoring tentu bicara operasional ya, luar biasa kegiatan ini kan operasional. Nah, tetapi operasionalnya kan tidak perlu pakai operasional karena kita sudah punya budgetnya masing-masing kegiatan bisnis kita kan. Tinggal kita kerjasamanya gimana, ya kan, win-win solutionnya, ya kan? Tentu kegiatan yang luar biasa ini baik online dan offline yang sangat menentukan kita mempengaruhi nanti suara di lapangan. Intinya Bapak sekalian, untuk sukses pilkada Kabupaten Serang, ya kan, kabupaten yang menjadi bupati dan wakil bupati dengan low cost, dengan biaya sangat rendah, ya kan, tentu dengan tujuannya apa? Kolaborasi yang apik antara BOS Indonesia Kermas Sejahtera dengan tim sukses Cakada dan media pers atau partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan bentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 tentang pers. Jadi kekuatan ini menjadi kekuatan yang luar biasa, ya kan? Oke, Bapak sekalian, intinya apa? BOS Indonesia Kermas Sejahtera Kader Politik Indonesia ikut mensukseskan pilkada Kabupaten Serang dengan cara politik sehat, ya kan, dengan cara elegan, cara konstitusional, ya kan, dengan tentu dengan industri masyarakat dengan win-win solution, ya kan, dengan calon kepala daerah juga dengan low cost, ya kan, tentu dengan cara yang elegan, ya kan. Jadi kita pun juga ikut mengedukasi politik yang benar ke masyarakat, ya kan. Gimana kita membantu duduk Cakada dengan cara yang baik, ya kan, sehingga kita benar-benar untuk kepentingan konstitusi dan masyarakat Kabupaten Serang khususnya tentunya. Bapak sekalian, terima kasih. Sampai jumpa kepada edukasi berikutnya, ya kan. Kita bisa bicara detailnya, tentu kita nanti bicara follow up di lapangan. Oke, terima kasih. Indonesia sehat, Indonesia menang, Indonesia kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.